Ini dari usaha ini per bulannya kira-kira bersihnya berapa penghasilannya? Ya kurang lebih 5 juta sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Katanya sih renyah dan tidak pahit. Kok bisa nggak pahit loh? Gini-gini tadi Kembang itu ya. setannya juga ini juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pemerhati? Pagi ini sesuai janji kita kemarin, kita akan mengulas tentang budidaya atau usaha kreatif yang dilaksanakan oleh KPM. Pagi ini saya bersilaturahmi ke rumahnya Ibu Ati. Nama lengkapnya Bu Ati Samiati. Beliau adalah penerima PKH sejak tahun 2012 nih. Paling. Sampai lupa. Jadi beliau penerima PKH juga, dan hari ini beliau berkeinginan untuk graduasi mandiri atau graduasi sejahtera seperti itu, karena memang beliau hari ini memang fokus di usaha. Seperti yang kita lihat, banyak sekali usaha yang beliau produksi, dan mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi kita semua agar tidak berdiam diri. Kita tetap bisa, dengan segala keterbatasan, kita tetap bisa berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga seperti itu. Jadi Ibu Ati ini benar-benar memulai usaha dari nol loh guys. Berawal dari kerja bikin kue ikut orang lain, dan sampai akhirnya Bu Ati memberanikan diri untuk memulai usahanya sendiri. Nah, seperti apa kisah suksesnya? Simak terus ya guys. Langsung saja nih Bu ya. Kok bisa tiba-tiba banyak ini, gimana ceritanya Bu? Ya awalnya kan kita cuma bikin yang biasa, bulan biasa itu ya. Terus kita kan karena ikut kesana kesini sering seminar itu ya, terus ya kepinginnya kan yang kreatif, pakai rasa gitu. Ini produk apa saja Bu? Yang itu Pak Gulung, Pak rasa Gulung, buah naga. Iya. Terus ini lagi ada rasa kelor, terus sebelahnya lagi Jagung. Jadi Ibu Ati ini awal kali bisnisnya opak gulung ya, buat opak gulung. Terus ada lagi ini apa Bu? Sagon. Yang ori juga. Sagon itu dari kelapa, teman-teman, dari kelapa. Sama tepung ketan. Terus ini ada lagi rasa kelor sama buah naga juga. Iya. Terus ini ada apa nih? Pare. Keripik pare. Pahit Bu? Insya Allah enggak. Bisa dibuat tidak pahit ya ternyata. Iya. Lebih baik di hidupku Mas. Lebih baik hidupku katanya. Terus ini apa lagi Bu? Itu kerupuk bawang. Ya. Terus ini lagi ada kerupuk kelor. Terus ini saya ingin tahu harganya. Ini kira-kira harganya berapa? Itu Kalau jualnya? 15.000. Meternya berarti kita jualnya ke toko 15.000 atau tokonya jualnya Ya 15.000? tokonya jualnya dari 15.000. Terus ini? Kayak itu bang 13 sama. Ini 13.000 ya. Sama. Terus untuk parenya? Ya sama. Sama 13.000. Ya. Untuk kerupuknya Bu? Kerupuknya kok yang ini pakai 12.000. Ini ya sama. Ini semuanya buat sendiri nggak? Luar biasa. Terus gini Bu, terkait dengan usaha ini pastinya juga ada hasilnya nggak? Ada yang mungkin kita usaha, kalau nggak ada hasilnya kan nggak mungkin diteruskan kayak gitu. Iya. Nah maksud saya mungkin teman-teman pengen tahu juga ini dari usaha ini per bulannya kira-kira bersihnya berapa penghasilannya? Ya kurang lebih 5 juta sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Iya. Luar biasa teman-teman. Kita kalah. Kita sebagai petugas kalah. Jadi monggo teman-teman semua yang memang punya keahlian, memang punya hobi memasak tentunya bisa meniru dengan seperti yang dilakukan Bu Ati ini.
yaitu membuat usaha dari kuliner. Terus gini Bu, awal mulanya kok tiba-tiba panjenengan pengen buat usaha kayak gini, ini ceritanya gimana nih awalnya? Ya dulu ikut orang, tapi kan terus lama kelamaan nggak mungkin kan kita ikut orang terus. Jadi Maksudnya ikut orang itu kerja di orang lain? Iya, kerja sama orang lain. Oke, jadi awalnya ikut orang. Iya. Terus? Ikut orang kan nggak mungkin kita ikut orang, pengen kerja sama orang, jadi kan kita pengen punya usaha sendiri. Alhamdulillah itu ya dapat PKH itu ya sebagian selain pakai biaya anak sekolah, terus sisanya bisa buat usaha dikit-dikit gitu. Jadi awalnya ikut orang lain kerja yang bikin jajan juga, bikin kue juga. Jadi setelah pengalaman dirasa cukup, akhirnya pengen buka sendiri gitu ya. Terus mengembangkan varian produknya, jadi nggak murni Pak Gulung tok. Awalnya dulu cuma ini Pak Gulung yang model. Oh, yang model ini. Terus berkembang jadi banyak kayak gini. Punya usaha kan pasti ada susah, ada senangnya gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pengalaman teman-teman di sana, teman-teman penerima PKH di sana, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mohon cerita, mungkin ada susah senangnya seperti apa? Ya, awalnya sih waktu masih ikut orang gitu kan, terus kita masih jual itu ya, ikut sama sales ya, pernah ditipu juga, nggak bayar yang alasan gini kok gini, padahal itu saya udah ngajak orang kerja kan. Ya itu sampai yang kerja sama saya itu otomatis bayarnya keterlambat kayak gitu, kasihan juga kan sebenarnya, tapi karena saya terpaksa karena nggak ada dibayar sama salesnya tadi, ya udah akhirnya saya punya inisiatif sendiri, pengen nitip sendiri ke toko, ya itu nitip ke toko sini, terus diajak temen nitip ke pusat oleh-oleh gitu, terus sampai sekarang bisa alhamdulillah udah mulai keluar kota. Wow. Ke Jember, ke Surabaya. Sampai ke Surabaya juga Bu? Surabaya. Kemarin baru ngirim. Jadi mulai awalnya ditipu, dijualkan sales gitu ya Bu? Iya. Ikut dijualkan sales, ternyata laku, terus uangnya bulat, nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak dibayar. Sampai berapa itu? Lumayan banyak sih. Ada kalau ada 30 karton gitu, karton gede gitu. Itu nominal uang berapa itu? Wes saya nggak mau ingat. Nggak mau ingat ya, yang penting karena sekarang sakit sudah sih. senang gitu ya. Udah nggak mau ingat karena itu kan yang kirim kembali alasan gini ya udahlah biarin, saya nggak mau ingat lagi. Hari ini Ibu kerja ini sendirian atau bersama tim atau mungkin karyawan atau alhamdulillah bisa dibantu sama teman-teman yang keras. Alhamdulillah udah dibantu sama teman-teman ya, teman-temannya yang dapat PKH juga sih. Oh, jadi kerjanya ini juga dibantu atau mempekerjakan penerima PKH sekitar sini gitu? Iya, yang dapat sini. Nah, mungkin yang menjadi kendala pada umumnya warga, pada umumnya para orang-orang yang mau mulai usaha itu biasanya kan ini ketika saya sudah buat jajan, ini pemasarannya gimana? Jangan-jangan saya sudah buat jajan, saya bingung mau tak jual kemana gitu. Nah, mungkin dari pengalaman jenengan kira-kira seperti apa? Ya awalnya gitu, karena saya masih belum tahu luar ya, jadi masih ngikut sales, terus kena tipu tuh, terus punya inisiatif sendiri, kok kepingin nitip ke toko-toko sama teman-teman itu kan. Nitip ke toko oleh-oleh gitu. Toko oleh-oleh. Misalkan kayak kita, misalkan berapa ini kita titipkan ke toko gitu, oleh-oleh. Itu langsung dibayar atau nunggu laku dulu di sana? Ya, sistemnya sih konsignasi. Laku dibayar. Jadi kalau misalkan sudah tidak laku ada yang di cash juga ada. Oh, jadi beda-beda ya? Ada yang beda-beda kebijakan dari tokonya sendiri. Ada yang toko langsung dibayar cash, ada yang titip cuma titip, nanti kalau laku dibagi hasil gitu ya? Iya.
Ya, saya udah nitipin ke pusat oleh-oleh kayak di Using Teles, Wong Using, terus di KDS ini, di Mitra itu masih ada lagi sih, sampai ke Kalibaru itu banyak toko-toko kecil ya, pusat oleh-oleh. Jadi sampai ke toko-toko besar kita di Mas Samen masukin. Itu sama masuk sendiri atau orang lain yang memasang ke sana? Karena banyak temen jadi ikut, ayo kita ikut masuk ke sana gitu ya. Nanti intinya ya kita masuk sendiri gitu. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan, Ibu Adi ini termasuk orang-orang yang fighter, jadi nggak malu untuk datang. Ya karena gini, awalnya sih memang malu ya, makanya kita masih nitip sama Sales tadi ya, karena kita sering ikut seminar. Jadi di seminar tadi ada pelajaran yang kayak gini, kita harus bisa merubah mindset kita kayak gitu. Terus masa sih kalau kita nawarin toko ke beberapa toko, misalnya ke 10 toko, masa nggak ada yang terima satu pun kan gitu. Akhirnya ya itu kita coba. Jadi teman-teman, sangat luar biasa sekali dari Bu Adi ini, pengalaman berharga mungkin bisa buat oleh-oleh teman-teman semua, bahwa untuk memulai usaha itu memang mindset kita sendiri harus kita ubah dulu. Jadi nggak usah lagi malu. Kalau memang mau sukses itu ya nggak usah malu, terus jangan menyerah gitu ya. Jadi mungkin dari 10 toko yang kita datangi, nanti ada satu kan juga masih luar biasa daripada tidak sama sekali. Jangankan kita yang masih kecil di industri gitu ya, sedangkan kayak pabrik-pabrik aja, saya kan lihat sendiri waktu dia dari pabrik ini nitipin ke toko itu nggak semua diterima kan ya, gitu. Apalagi kita yang di industri kayak gini. Luar biasa sekali pengalaman berharga yang bisa kita petik hari ini guys, dari seorang Ibu Ati. Sosok wanita yang bekerja keras, pejuang bagi keluarganya. Ini bisa menjadi penyemangat bagi kita ketika mau memulai usaha, yaitu tanamkan mindset jangan mudah menyerah guys. Oke, mungkin ketika kita tawarkan produk ke orang lain, mungkin ada yang menolak. Tapi yakinlah, dari 10 orang yang kita datangi, pasti akan ada 1 atau 2 orang yang tertarik dengan produk kita. Jadi tinggal kita terus dan teruslah berjuang, gaskan saja guys. Kalau ada yang bentuk mawar itu bisa ikan, bisa varian lainnya. Yang bentuk gini-gini tadi, Kembang itu ya? ceritanya juga ini juga. Iya, cuma Lindingnya beda. Ini alat buat nyelip bahan bakunya. iya, selet tepung sama ini selet itu. Wah, berarti tepungnya buat sendiri Bu ya? Enggak Iya. Wah. Terus ini alat buat buat sabun. Marut. Ya, marut kan ini bahan bakunya ya beras sama kelapa. Oh, ini? Iya, kelapanya diparut dulu sambil santannya. Terus sabun dipakai itu, nanti itu diselet tepungnya, ketannya diselet. Keripik pare. Pahit Bu? Insya Allah enggak. Bisa dibuat tidak pahit ya ternyata. Iya. Katanya sih renyah dan tidak pahit. Kita coba.
Kok bisa nggak pahit mbak ya? Ada sendiri prosesnya. Rahasia ya? Iya, nggak rahasia sih, karena kan saya sering pernah ngisi pelatihan juga. Jadi ini pare teman-teman, jadi pare digoreng dikasih tepung ya. Ya. Rasanya asin-asin gurih dan renyah. Kalau proses enak, harusnya langsung aja biar nggak salah. Kadang banyak yang nanya pakai tepung apa, tak kasih gini kayak peyek jadi nih, tapi harusnya terjun langsung kayak gitu. Langsung praktek gitu. Ya, langsung praktek. Nah, misalnya ada teman-teman menerima bantuan dari kecamatan sebelah pengen belajar, kira-kira bisa nggak Mbak sampean? Insya Allah bisa. Nah, monggo ibu-ibu KPM yang ingin belajar membuat kue, entah itu Pak Gulung atau mungkin pare, keripik pare, terus apa lagi itu sagon, bisa nanti tinggal kolom komentar diisi, nanti saya hubungi pendampingnya atau langsung lapor ke pendampingnya, nanti kita antar ke sini bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gitu. Bulan Oktober. Bulan 11.